Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin Bu, selamat siang Ibu, teman-teman semua yang melihat video presentasi kami. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Putriani, sebagai moderator, Femi Permatasari sebagai presentator pertama, Ukraina Faradila sebagai presentator kedua, dan Hasnia sebagai presentator ketiga, dan yang terakhir Nadia Selvianti sebagai presentator keempat. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Biopsikologi dan Proses Sensorik Motorik Manusia. Apa itu biopsikologi? Biopsikologi adalah pendekatan psikologi dari aspek biologi, sedangkan sensorik motorik adalah proses masuknya rangsang melalui alat indera ke otak, kemudian kembali melalui saraf motoris dan berakhir dengan perbuatan. Lalu, apakah ada penjelasan terkait biopsikologi dan proses sensorik motorik manusia? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan seksama penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Femi Permatasari. Kepada Femi, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Femi Permatasari. Saya ingin menjelaskan tahap perkembangan biopsikologi. Yang pertama, perkembangan proses kontinun dan diskontinun. Proses kontinun adalah perkembangan tingkah laku secara terus-menerus bertambah seperti sedikit demi sedikit. Seperti bertambahnya kosakata pada anak bayi, dan sedangkan proses diskontinu adalah proses perkembangan yang terjadi secara lompatan. Seperti keterampilan bayi mulai dari gerakan berubah menjadi keterampilan berjalan. 2. Perkembangan mengikuti pola teratur, yaitu adanya perubahan proses perkembangan seorang anak. Ciri-cirinya yaitu perubahan ukuran, perubahan fisik, contohnya tinggi, berat, organ dalam tubuh. Perubahan mental, contohnya memori penalaran, persepsi dan imajinasi. Perubahan proporsi, contohnya perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh pada seorang anak. Hilangnya ciri lama, contohnya ciri egosentrisme yang hilang dengan sendirinya, berganti dengan sikap prososial. Mendapatkan ciri baru, hilangnya sikap egosentrisme, anak akan mendapatkan ciri yang baru, yaitu sikap proposial. Perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Lingkungan tempat anak menghabiskan masa kecilnya akan sangat berpengaruh kuat terhadap kemampuan bawaan mereka. Perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Pola perkembangan dapat diramalkan. Contohnya, kemampuan dari jemari seorang anak akan didahului oleh keterampilan lengan terlebih dahulu. Terhadap perbedaan individu dalam perkembangan, setiap tahap perkembangan memiliki bahaya yang potensial. Pola perkembangan tidak selamanya berjalan mulus. Pada setiap usia mengandung bahaya yang dapat mengganggu pola normal yang berlaku. 3. Yang dimaksud dengan perkembangan diferensiasi artinya perubahan seseorang berbeda atau setiap perubahan memiliki ciri khusus. Contohnya, anak yang berumur 1 tahun tetapi ada yang sudah bisa berbicara meskipun kurang jelas, dan juga ada yang belum bisa sama sekali. Yang keempat, perkembangan bersifat progresif adalah setiap kegiatan dalam tugas perkembangan mengalami kemajuan dari tahap perkembangan sebelumnya. Misalnya, tahap-tahap tugas perkembangan body hot mulai dari tidur terlentang, tengkurap, duduk merangkak, berdiri dan berjalan. Sekian dari penjelasan saya. Saya Ukraina Faradila Janawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode biopsikologi. Penelitian biopsikologis dapat melibatkan subjek manusia atau non-manusia, bisa berbentuk eksperimen formal atau studi non-eksperimental, dan bisa juga berbentuk penelitian murni maupun terapan. Beberapa metodologi dalam biopsikologi diantaranya, yang pertama, metode eksperimental. Metode ini umumnya dilakukan di dalam laboratorium dengan cara melakukan eksperimen sesuai dengan namanya atau biasa disebut percobaan.
Dengan luasnya atau banyaknya subjek penelitian, maka hasil yang didapatkan akan lebih objektif. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan tanya jawab si pemeriksa dan orang yang diperiksa agar orang yang diperiksa itu dapat menemukan isi hatinya itu sendiri, pandangan-pandangannya, pendapatnya, dan lain-lain sedemikian rupa sehingga orang yang mewawancarai dapat menggali semua informasi yang dibutuhkan. Baik angket atau interview keduanya mempunyai persamaan, tetapi berbeda dalam cara penyajiannya. Keuntungan interview dibandingkan dengan angket yaitu pada interview apabila terdapat hal yang kurang jelas, maka dapat diperjelas interviewnya. Dapat menyesuaikan dengan suasana hati interview, terdapat interaksi langsung berupa face to face sehingga diharapkan dapat membina hubungan yang baik saat proses interview dilakukan. Yang ketiga, angket. Angket merupakan wawancara dalam bentuk tertulis. Semua pertanyaan telah disusun secara tertulis pada lembar-lembar pertanyaan itu dan orang yang diwawancarai tinggal membaca pertanyaan yang diajukan, lalu menjawabnya secara tertulis pula. Jawaban-jawabannya akan dianalisis untuk mengetahui hal-hal yang diselidiki. Yang keempat, pemeriksaan psikologi. Dalam bahasa populernya, pemeriksaan psikologi disebut juga dengan psikotes. Metode ini menggunakan alat-alat psikodiagnostik tertentu yang hanya dapat digunakan oleh para ahli yang benar-benar sudah terlatih. Alat-alat itu dapat dipergunakan untuk mengukur dan untuk mengetahui taraf kecerdasan seseorang, arah minat seseorang, sikap seseorang, struktur kepribadian seseorang, dan lain-lain dari orang yang diperiksa itu. Yang kelima, metode analisis karya dilakukan dengan cara menganalisis hasil karya seperti gambar-gambar, buku harian, atau karangan yang telah dibuat. Hal ini karena karya dapat dianggap sebagai pencetus dari keadaan jiwa seseorang. Dan yang terakhir yaitu metode statistik, umumnya digunakan dengan cara mengumpulkan data atau materi dalam penelitian, lalu mengadakan penganalisaan terhadap hasil yang telah didapat. Beberapa pendekatan khusus biopsikologi tumbuh dengan subur dan mendapat pengakuan luas sebagai divisi-divisi penelitian biopsikologi. Sekian dari saya. Kenalkan, nama saya Sniar. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses sensorik dan motorik. Nah, teman-teman pasti pernah dengar ini atau bahkan sering mendengarnya. Nah, pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang proses sensorik. Proses sensorik yaitu kemampuan untuk memproses atau mengorganisasikan input yang diterima. Sebagai proses masuknya rangsangan melalui alat indera, adapun fungsi sendiri yaitu menerima rangsangan dari luar tubuh untuk disampaikan ke otak sehingga dapat memberi respon yang sesuai terhadap rangsangannya. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sensorik. 1. Keadaan indera yang sehat dan sempurna akan mempengaruhi kesempurnaan proses sensorik. 2. Rangsangan yang sangat lemah ataupun sangat kuat akan mengganggu proses sensorik. 3. Pusat saraf dalam keadaan baik dan sehat. 2. Proses motorik. Proses motorik dapat diartikan yaitu adalah proses pengendalian dan pengaturan fungsi-fungsi organ tubuh, baik secara psikologis maupun secara fisikis. Dan motorik ini dapat berfungsi sebagai penggerak yang terdapat di dalam manusia, dan perbedaan motorik ini tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Berbeda dengan gerak yang dapat dilihat dan diamati. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Desanti Herman. Di sini saya akan menjelaskan 3 proses pengamatan dan hubungan sensorik dengan perilaku. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu hubungan sensorik dengan perilaku. Hubungan sensorik dengan perilaku itu ada 3. Yang pertama itu fantasi, berpikir, dan perasaan. Fantasi yaitu suatu daya untuk menciptakan sesuatu yang baru. Menurut kejadiannya ada 2 fantasi, yaitu fantasi yang dipimpin oleh akal dan kemauan, atau sering disebut dengan fantasi aktif. Dan yang kedua yaitu fantasi yang tidak disadari, atau fantasi pasif. Dengan fantasi, manusia dapat menciptakan sesuatu yang lebih baru, dapat menghilangkan perasaan duka ke dunia yang baru. Dan yang kedua yaitu berpikir, yaitu gejala jiwa yang menghubungkan pengetahuan yang dimiliki manusia. Perilaku berpikir merupakan proses tanya jawab antara pengetahuan yang dimiliki dengan apa yang baru dengan menggunakan akal.
hubungan dapat terjadi sebab akibat hubungan waktu, hubungan perbandingan. Dan yang ketiga yaitu perasaan, yaitu pernyataan jiwa yang dapat mempertimbangkan dan mengumpulkan perasaan, baik itu rasa senang atau tidak senang, baik itu rasa sedih atau gembira, dan sebagainya. Berdasarkan perasaan, manusia digolongkan menjadi dua, yaitu perasaan, yaitu golongan euforia, atau kebanyakan orang bilang itu orang-orang itu cenderung ke orang yang bahagia, orang yang gembira, dan orang yang optimis. Dan yang kedua itu golongan disforia, di mana orang itu cenderung merasa tidak nyaman. Nah, itulah penjelasan dari kelompok 1 yang berjudul Biopsikologi dan Proses Sensorik Motorik Manusia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.